Diam. Nyala. Inilah detik-detik petugas Subditresmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya amankan pelaku dugaan pembunuhan seorang perempuan dengan kondisi terborgol di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang pada Rabu 16 Juli lalu. Tak lebih dari 24 jam pasca mayat korban ditemukan, petugas amankan 3 pelaku pembunuhan di 3 lokasi berbeda. Ketiga pelaku yakni R ditangkap di rumahnya di kawasan Tegal, Jawa Tengah. Kemudian tersangka AP, anak yang berhadapan dengan hukum, diamankan di Serpong, Tangerang Selatan. Serta tersangka berinisial IF ditangkap di Kabupaten Bogor. Ketiganya langsung digelandang petugas ke Mapolda Metro Jaya. Pemirsa, usai Polsek Cisauk ini menemukan jasad Amelia Putri, kasusnya langsung dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan sudah bersama saya Kanit 4 Resmob Polda Metro Jaya AKP Charles. Dan Charles, pada saat langsung mendapatkan limpahan kasus dari pembunuhan Amelia Putri, lantas untuk pengungkapan dari kasus ini siapa pelakunya, ini prosesnya seperti apa, Bang Charles? Jadi setelah kami dari Subditresmob Polda Metro Jaya mendapatkan informasi awal terkait penemuan mayat, kita melakukan pendalaman dan analisa, akhirnya kita mendapatkan temuan terkait profil pelaku yang melakukan pembunuhan. Kemudian kita lakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka, diantaranya 1 orang tersangka adalah anak yang berhadapan hukum atau masih berada di bawah umur. Saya menangkap kesan kuat bahwa para pelaku ini memang sudah terorganisasi dengan baik. Jadi ketika saya menggunakan kata terorganisasi, jangan kita bayangkan bahwa ini kejahatan yang bersangkut paut dengan kejahatan keuangan, bisnis dan seterusnya, tidak. Tetapi terorganisasi dalam pengertian bagaimana sejumlah orang melakukan koordinasi, melakukan sinkronisasi untuk melaksanakan sebuah aksi kejahatan tertentu. Karena ini saya anggap merupakan sebuah kejahatan berencana atau pembunuhan berencana, maka pada dasarnya ada 4+1 unsur yang eksis di kepala para pelaku. Pertama, target, bahwa para pelaku sudah menentukan hanya orang yang satu itu, bukan yang lain, yang akan menjadi sasaran kejahatannya. Targetnya definitif, spesifik sekali. Yang kedua, insentif, artinya para pelaku sudah menimbang-nimbang insentif macam apa yang akan mereka peroleh dengan aksi kejahatan jenis yang satu ini. Misalnya dengan melakukan pembunuhan, mereka akan dapat insentif apa? Entah dapat uang, entah dapat popularitas, entah dapat kelegaan, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu sumber daya. Instrumen kejahatan apa yang akan kita pakai untuk melancarkan aksi ini hingga tuntas? Waktunya jam berapa? Tempatnya di mana? Siapa saja orang yang bisa kita libatkan untuk memastikan bahwa operasi kejahatan ini berlangsung hingga tuntas. Kemudian kita mau pakai alat apa ya? Alat bantu apa? Pisau kah? Borgol kah? Senjata tumpul kah? Atau lain-lain. Unsur yang keempat harus ditimbangkan adalah risiko. Artinya para pelaku sudah menimbang-nimbang, kita akan berhadapan dengan risiko hukum loh. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana? Misalnya membuang tubuh korban, berarti menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, merusak CCTV, dan seterusnya. Nah, karena pelakunya lebih dari satu, maka 4 unsur tadi, yaitu target, insentif, sumber daya, dan risiko, ditambah dengan 1 unsur lagi, yaitu sinkronisasi. Bahwa 4 unsur yang saya sebut tadi dicocokkan satu sama lain antara para pelaku. Kalau 4+1 unsur ini bisa dipastikan tersedia di kepala para pelaku sebelum melancarkan aksi kejahatan, dan ketersediaan itu sifatnya kumulatif, artinya keseluruhan, maka sudah bagi pihak kepolisian untuk menggunakan pasal pembunuhan berencana atau pasal 340, dan itu memang merupakan pasal dengan sanksi yang terberat, yaitu bisa sampai hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
peran dari masing-masing pelaku bisa diceritakan nggak, Bang Charles? Peran utama atau peran vitalnya sebenarnya adalah tersangka inisial R yang punya rencana, kemudian mengajak dua rekan lainnya untuk melakukan tindakan pembunuhan. Kemudian tindakan tersebut direncanakan setelah mempersiapkan alat, mereka melakukan komunikasi dengan korban sehingga korban bisa datang ke TKP dan melakukan aksinya. Untuk motifnya sendiri, ini kan pasti ada motif sebelum mereka melakukan eksekusi pembunuhan. Motifnya sebenarnya didasari apa? Untuk motif dari para tersangka mungkin berawal dari sakit hati karena salah satu tersangka inisial R mempunyai utang. Kemudian korban melakukan penagihan, kemudian tersangka tersinggung dan merencanakan pembunuhan. Selain itu mungkin ada motif ekonomi juga dari tersangka dengan mengambil motor dan handphone milik korban. Ada dua motif yang berkelebat di kepala pelaku kejahatan secara umum. Satu, motif instrumental. Kalau kita bicara motif instrumental, artinya bagaimana seorang pelaku kejahatan sudah membayangkan dia akan memperoleh manfaat instrumental tertentu dari aksi kejahatan yang akan dia lakukan. Misalnya popularitas, menutupi kejahatan yang lain, mendapatkan keuntungan secara finansial dan sejenisnya. Atau motif yang kedua, yaitu motif emosional. Bagaimana seseorang menjadikan aksi kejahatan itu sebagai sebuah cara untuk mengekspresikan perasaan negatif yang ada di dalam hatinya. Kalau kemudian ada seseorang yang seolah tidak cukup dengan melakukan kekerasan biasa terhadap korban, tidak cukup hanya dengan menganiaya korban, tidak cukup hanya membuat korban cacat misalnya, tidak cukup membuat korban mengalami luka parah, tapi sungguh-sungguh korban ingin dicabut nyawanya, maka kita bisa bayangkan luapan emosi sebesar apa gerangan yang ada pada diri pelaku. Semakin berat manifestasi perilaku kekerasan itu, boleh jadi itu merupakan cerminan betapa besarnya, betapa kentalnya luapan perasaan negatif yang ada pada diri si pelaku. Jadi setelah diruda paksa atau diperkosa, dibunuh, kemudian harta dari korban ini diambil oleh pelaku dari korban. Untuk penangkapan para pelaku ini kan pelaku utama sudah tidak ada di rumah, sudah tidak ada di Cisauk. Nah, ini penangkapannya seperti apa? Setelah kita lakukan pendalaman dan analisa, kita mengetahui keberadaan dari 3 orang tersangka dan kita lakukan penangkapan di 3 lokasi yang berbeda. Untuk barang bukti yang sudah disita oleh polisi ini apa saja? Sudah kita lakukan penyitaan adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, kemudian motor milik korban yang sudah dibawa oleh salah satu tersangka, yaitu tersangka R. Motornya dibawa berarti? Dibawa ke Tegal. Oke, lalu untuk ponselnya sendiri? Ponsel yang dilakukan pencarian. Masih dilakukan pencarian. Barang bukti yang berupa pisau dan juga gunting yang sudah disiapkan pelaku, apakah sudah terang-terangan disiapkan, lalu disembunyikannya di sebelah mana Pak? Kalau misalkan kita melihat eksekusinya kan ada di samping ya. Untuk alat-alat tersebut disembunyikan karena korban datang ke situ masih sempat ada komunikasi dengan para tersangka dan korban tidak menyadari bahwa akan dibunuh. Setelah dibekap, kemudian para tersangka mengeluarkan. Berarti pada saat datang korban ini sempat berbincang-bincang dengan para pelaku. Eksekusi pembunuhan dari Amelia Putri terbilang cukup sadis, apalagi mengingat umur mereka juga masih muda. Nah, mereka ini ketiga pelaku ini dikenakan pasal berapa dan hukumannya kira-kira berapa tahun Pak minimal dan maksimalnya? Untuk yang kita persangkakan terhadap 3 orang tersangka ini, yang pertama adalah pasal pembunuhan berencana dan atau pembunuhan yang disertai atau didahului suatu tindak pidana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pemirsa, untuk rumah dari pelaku saya gambarkan ini memang dekat dengan perumahan warga. Sebelah kirinya ada 2 rumah dan sebelah depannya juga terdapat rumah. Namun yang menarik ini adalah tak jauh di depan sebelah kanan rumah dari pelakunya ada bengkel apar. Nah, yang menarik dari tempat pembuangan jasad korban cukup dekat, kurang lebih 10 meter. Kita akan coba bertanya apakah dari pemilik bengkel apar ini mencium sesuatu ataupun mendengar sesuatu pada saat kejadian. Kita akan coba berbincang.
memang tinggal di sini? Nah, saya tinggal di situ rumah saya. Oh, pas di sebelah rumah pelaku. Rumah pelaku. Oke, Pak Mariadi, pada saat kejadian, apakah mendengar sesuatu Pak, berisik-berisik? Waktu itu saya kerja pulang malam jam 2, tapi nggak dengar suara apa sih. Setelah kejadian, para pelaku ini membuang jasad korban di kebun ya, kurang lebih 10 sampai 12 meter dari sini. Nah, betul. Mencium sesuatu tidak Pak? Pas 3 hari 4 hari baru mencium. 3 hari 4 hari Baru mencium bau nggak sedap ya. Ya. Ibu saya nyuruh carilah ini bau apa gitu. Akhirnya dicarilah sama adik ipar saya sama saya. Oke. Ketemu di belakang sana. Pak Mariadi yang menemukannya? Iya, adik ipar. Pada saat menemukan itu, apa yang Bapak temukan pertama kali? Kaki. Karena kan yang ini pakai jas hujan warna pink, terus muka itu ditutup pakai dedaunan. Jadi saya nggak berani buka. Hanya semata kaki atau? Oke. Karena kan posisinya mungkin ini ya. Gitu. Dan kondisinya walaupun hanya melihat telapak kaki, apakah sudah bengkak, membusuk? Sudah membengkak, sudah pada biru telapak kaki. Kalau muka saya nggak berani buka. Tapi ditutup sama spray. Sama spray, bukan sama dedaunan. Sama dedaunan, jadi double. Mungkin biar nggak bawa atau gimana. Dan otomatis Pak Mariadi langsung melapor ke Polsek Cisauk. Ke RW. Melapor ke RW terlebih dahulu. Baru ke Polsek. Pak Mariadi kenal dengan korban atau tidak? Kalau sama dia enggak, kalau bapaknya kebetulan bapaknya teman saya SD. Tapi untuk korbannya sendiri yang tewas, Saya nggak kenal. tidak pernah melihat. Kalau melihat sering, karena dulu kan sering kesini. Dulunya sering kesini. Sering kesini, cuma biasanya anak muda nggak pernah permisi juga aja. Yang tinggal di rumah ini siapa saja Pak Mariadi? Saya keluarga si pelaku. Keluarga pelaku. Ibu, bapak, adik, bapak, pelaku, sama si pelaku. adik pelaku, 4 orang. 4 orang. Pelaku ini kan membawa ataupun sudah menyiapkan barang untuk alat penyiksaan pembunuhan, salah satunya borgol. Nah ini saya dapat informasi borgolnya ini didapatkan dari ayahnya. Memang profesi ayahnya dari mana? Di daerah Jakarta. Oke. Itu pasti dari situlah punya ayahnya. Saat ini orang tua pelaku diungsikan kemana Pak? Wah, saya nggak tahu. Kurang tahu ya, tidak ada informasi ya. Kalau nggak ada info, pas dia langsung bilang. Setelah kejadian langsung hilang. Pak Mariadi, kalau misalkan tadi sesuai dengan penyampaian Pak Mariadi hanya mengenal bapak pelaku, lantas pelaku sendiri kurang mengenal gitu. Untuk keseharian dari pelaku ini sebenarnya turut membaur ke sesama anak muda di sini nggak sih? Enggak, dia nggak berbau, tertutup, pendiam. Sosok yang pendiam. Tapi kan sudah lama tinggal di sini. Sudah lama, 9 atau 10 bulan gitu. Tapi dia nggak pernah main ke tangga atau apa, hanya jengah. Pendiam, anaknya pendiam. Pak Mariadi, benar tidak saya mendapatkan informasi bahwa salah satu anggota keluarga di rumah pelaku ini juga sempat terjadi adanya penyiksaan Pak? Bukan penyiksaan sih, seringnya keributan. Keributan antara adik kakak gitu ya. Itu sering. Sering bertengkar pelaku dengan adiknya? Sering bertengkar. Sebegitu kencangnya kan sampai tetangga mendengar Pak? Kencang, saya teriak apa gitu, apa dipukul adiknya, saya nggak gitu. Saya nggak mau ikut campur kan gitu. Sering. Si pelaku ini emang temperamen. Pada saat disuruh mencari sumber bau dari ibu Pak Mariadi, Pak Mariadi memulainya dari mana? Dari depan rumah sih. Dari depan rumah situ. Boleh ditunjukkan Pak Mariadi? Dari sini berarti baunya sudah tercium menyengat. Sudah tercium menyengat dari sini. Kemudian Bapak mencari sama adik ipar yang turun ke bawah, saya di atas ini. Oh, Bapak hanya dari atas ini saja menelusuri sumber bau. Betul, adik ipar saya turun ke sana. Oh, adik ipar Bapak yang turun ke bawah. Kemudian dia teriak, bang, arah kaki. Oke. Mayat bang. Udah naik ke atas, saya lapor ke dia. Oke. Dari sini berarti semakin kencang aromanya. Pemirsa, untuk rumah dari pelaku ini memang berada di dekat permukiman warga dan
ini adalah salah satu rumah yang benar-benar nempel bersebelahan dengan rumah pelaku. Saya sudah bersama pemilik rumah, Ibu Marsia, ya Ibu ya. Ibu ini sebagai tetangga langsung dari rumah pelaku ini pada saat kejadian malam eksekusi pembunuhan. Ibu mendengar sesuatu tidak, sebuah keributan begitu? Nggak dengar, kan biasanya emang suka ribut aja dia mah. Ibu nggak merhatiin ke sini gitu, nggak sampai ke sini. Itu jadi ibu juga kan nggak kepikiran kayak gini. Jadi seperti jadi begini. Oh, jadi berarti ibu menganggap seperti hari-hari biasanya. Iya, gitu aja. Oke. Ibu mencium bau tidak sedap. Nah, ini hari apa, Bu? Kayaknya pas udah 3 hari 4 hari dah kayaknya. 3 hari 4 hari. 3 hari baru bau tuh, baru baunya kayak bau asin gitu ya. Kayaknya bau bangkai ya, masa bau bangkai gitu kan. Terus ke ibu suruh anak ibu yang laki itu bilang, tuh Mariadi lihat tuh, kayaknya baunya nggak enak banget nih lain daripada yang lain bangkai gitu kan. Terus dicari sama dia, nggak ada mah katanya, dia cuma nggak turun kan ke bawah. Pas suami dia pulang jam 5 habis kerja, udah itu suruh cari. Kata dia, di mana sih mah? Enggak, katanya nggak mungkin, bukan di sini katanya gitu. Coba aja lu lihat aja, rasanya nggak enak nih pikiran ibu, begitu aja. Udah gitu, ibu mau dicari sama dia. Terus 2 menit dia kemari ya, nanyakan, benar katanya Bu, katanya Masya Allah kelihatan kakinya. Udah. Tapi sebelumnya kan memang di belakang kebun pernah ada bau bangkai hewan begitu sebelumnya, ada tidak? Sebelumnya nggak ada, nggak pernah. Cuma dugaan ibu itu, dugaan ibu kali itu bangkai hewan gitu kan, tuh nggak hilang-hilang. Terkadang itu pintu ada lagi, itu pintu ada lagi gitu, kayak ke bawah angin gitu. Pada saat sudah ditemukan kaki sama menantu ibu berarti ya? Iya menantu. Nah itu lantas ibu seperti apa? Kagetnya iyalah. Kata ibu gini, tuh kan kata ibu apa, lihat dulu gitu kan, nggak percaya aja sih.